Kita mulai ya market review kita hari ini. Nah, hari ini pasti seru sekali ya. Karena hari ini ternyata pengumuman ya di mana akhirnya Rusia menyerang ya, menyerang Ukraina ya. Nah, ini mungkin sebuah kejutan lah ya. Kenapa? Karena kita masih melihat bahwa beberapa hari yang lalu kayaknya sih belum tentu lah ya si Rusia akan menyerang ya, karena kan dia udah ngelihat ya, bisa diplomasi ya dan sebagainya lah ya, tapi nggak sangka ya tadi pagi waktu Rusia yaitu diumumkan jam 6 pagi itu akhirnya benar-benar diserang ya. Ini penyerangan ini ya kita nggak tahu juga ya apa alasannya, kan banyak sekali ya, tetapi yang pasti adalah em, investor market merespon itu sama seperti yang dulu ya, pada saat baru pengumuman mau perang aja market merespon kan ya. Nah, hari ini market merespon lagi, di mana kejutan pada siang hari itu terus turun ya. Bahkan pada saat sebelum ada pengumuman tentang perang itu kan saya sempat share di tele ya, kalau emas itu sudah mulai breakout dari tertinggi dalam satu tahunnya, 50 week high-nya ya. Dia udah sempat breakout ya, kalau teman-teman lihat di chartnya emas nih ya. Nih dia breakout nih dari 1916 tuh ya. Terus habis itu terus melaju nih ya, terus naik. Nah, breakout emas ini ya, maksudnya rally-nya emas ini kan sebenarnya udah semua jadi sebuah indikasi bahwa pasar itu mulai berpindah nih dari tadinya risk on menjadi risk off. Risk off itu adalah kondisi di mana market itu mulai meninggalkan instrumen-instrumen yang beresiko ya. Jadi market udah mulai meninggalkan itu, dia mulai mencari instrumen-instrumen yang sifatnya safe haven termasuk emas. Tetapi pergerakan emas ini ya kita masih itu ya, masih kita tunggu ya. Apakah dia masih akan terus melaju sampai ke 2000 lagi? Ini 2000 ini sempat terjadi pada tahun 2000 ya, pada saat itu loh ya, pada saat dimana COVID itu mulai naik ya. Nah, ini mulai naik lagi nih. Kenapa? Kekhawatiran pasar itu apa sih ya sampai dia membakar harga emas ya? Salah satunya adalah gini. Teman-teman lihat begini ya. Rusia dan Ukraina itu adalah dua negara penting di dalam supply chain dunia, supply chain global ya. Ukraina sendiri itu terkenal dengan komoditasnya berupa gandum, jelai ya dan lain sebagainya. Itu ya pokoknya yang teman-teman ya makanan utamanya orang Eropa lah ya, buat roti segala macam. Pokoknya gandum ya, gandum, jelai ya, itu adalah komoditas utamanya si Ukraina, termasuk jagung. Jagung ya, jagung itu termasuk komoditas utamanya si Ukraina. Nah, kalau teman-teman udah lihat begini ya, gandum itu adalah salah satu komponen untuk tepung. Betul ya, tepung roti dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ya, ini akan memukul nggak ya? Memukul Eropa, terutama ya karena memang mereka adalah makanan pokoknya ya berhubungan dengan roti lah ya. Italia dengan pizzanya, ya terus habis itu Inggris dengan rotinya ya. Kalau minum teh dia harus ada roti dan lain sebagainya. Termasuk Indonesia. Nah, gandum-gandum kita yang dibeli sama Indofood ya, Bogasari segala macam itu belinya dari mana? Teman-teman cek. Ya, kalau sampai ada salah satunya ada juga yang dari Ukraina atau mungkin dia dari tempat lain lah ya. Nah, teman-teman cek. Nah, dia terpukul nggak? Kenapa? Karena jelas-jelas harga gandum, harga komoditas ya, komoditas gandum dan jagung dan sebagainya itu udah mulai naik. Saya udah share ya di grup tele juga ya. Itu udah mulai ada pergerakan naik. Nah, pergerakan naik ini kira-kira akan memukul nggak ekonomi atau bukan ekonomi, pendapatan dari si emiten itu. Dan ini akan berlangsung berapa lama? Kita nggak tahu kan? Itu satu. Kedua, dari harga komoditas lainnya, yaitu logam, minyak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena si Rusia, termasuk Ukraina juga. Ukraina juga penghasil dari beberapa logam ya, batu bara iya, yang kemarin merdeka itu daerah Donbas itu salah satunya adalah penghasil batu bara
penghasil batu bara terbesar di Ukraina. Yang satunya lagi penghasil biji besi kalau tidak salah ya. Nah, habis itu kita bilang Rusia. Rusia itu kan kena sanksi ya, kena sanksi ekonomi dari Amerika lah, dari Amerika, dari Eropa. Ya, dari Eropa juga ya. Kenapa ini kan anggota NATO kan rata-rata adalah negara-negara di Eropa. Nah, Rusia, ekspor utama Rusia itu ke Eropa. Salah satunya adalah ke Jerman sama Italia, itu yang paling gede. Ya, jadi kalau misalnya mereka mengembargo, ya mereka menjatuhkan sanksi, berarti kan ini nggak masuk nih. Ya, komoditas ini nggak masuk nih, atau mungkin negara-negara lain yang berkaitan dengan ada kepentingan dengan konflik ini, ya mereka tentu akan mundur teratur kan, apalagi kalau temenan sama Paman Sam ya. Mereka pasti akan mundur teratur. Nah, mereka akan mencari tempat lain untuk mendapatkan bahan baku ini. Ya, di Rusia itu ada nikel, ada platinum, ada tembaga, ada minyak, ada gas, segala macam. Itu pasti mereka akan mencari tempat lain, termasuk batu bara. Ya, termasuk batu bara itu juga dihasilkan dari Rusia. Teman-teman mungkin masih ingat ya, waktu Cina itu mengalami krisis batu bara dan dia berseteru dengan Australia. Ya, dia cari batu bara di mana? Di Rusia. Ya, di Rusia selain di Indonesia. Nah, balik ke Indonesia ya, kita bisa nggak memanfaatkan saat ini untuk mendapatkan nih yang tadinya mereka beli dari Rusia, bisa nggak beli sama kita? Ya, contoh kayak nikel. Nikel itu Rusia lumayan gede ya. Kalau nggak salah pasokan nikel ini untuk global dari Rusia sendiri itu cukup besar. Lebih besar daripada Indonesia. Nah, Indonesia bisa nggak mendapat bagian di situ? Atau bisa merebut nggak ya? Merebut nggak ya? Tadinya itu adalah pangsa pasarnya Rusia, itu pindah ke kita. Mungkin nggak ya? Nah, kalau itu mungkin, berarti emiten-emiten yang berhubungan dengan komoditas itu akan tetap meningkat pendapatannya. Oke? Yang kedua adalah soal minyak. Minyak bumi ya. Minyak bumi, gas ya, gas paling utama lah ya. Kenapa? Karena Eropa sendiri 40%-nya pembangkit listriknya itu dari si Rusia. Ya, si Rusia. Nah, ngomong Jerman saja lah. Jerman kan tahu sendiri itu adalah manufaktur yang banyak berhubungan dengan mobil, ya kan? Berarti dia butuh tembaga besar karena dia ambil dari Rusia karena mereka adalah partner kan. Ekspor importnya Rusia ekspor ke Jerman itu gede ya. Jerman ekspor ke Rusia juga besar, terutama untuk mobil dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang berarti Jerman butuh tembaga. Kita punya tembaga. Betul nggak ya? Kita punya tembaga kita gede. Nah, kita sanggup nggak untuk mengambil alih? Atau mungkin ya seenggak-enggaknya kita menjadi substitusinya. Oh, ini tembaga dari Rusia, gue nggak akan beli nih. Ya, kenapa? Karena Jerman kan, Eropa kan masih temenan nih, akrab dengan Paman Sam kan. Nah, kalau mereka masih tidak mengembargo si Rusia, ya mungkin dia akan takut mengecewakan kan. Jadi mereka akan mencari tempat lain, ya. Tempat lain. Nah, tempat lain ini kita bisa nggak mengisi ini slot yang tadinya dia ngambil dari Rusia jadi ngambil sama kita, bisa nggak? Teman-teman ikutin, teman-teman tinggal update hal-hal seperti itu. Dan kalau bisa pasti akan ada pricing in ke marketnya kita, pasti ada pricing in. Nah, hari ini ya teman-teman mungkin kalau ikutin di tele ya, pas kejatuhan market saya ngomong apa ya, saya malah minta teman-teman untuk siap-siap kalau ada posisi-posisi bagus ya di emiten-emiten yang mendapatkan peluang dari ancaman ini, ambil. Ya, ambil. Teman-teman bisa lihat ya, kayak misalnya kayak PTBA udah naik tinggi terus turun lagi, terus naik lagi ya. Batu bara. Ada asumsi sekarang kita ngomongin asumsi dulu ya, bahwa ada perpindahan kemungkinan besar ya, yang tadinya ngambil sama Rusia bisa jadi dia mencari Indonesia. Indonesia ini gudangnya komoditas. Ya, Indonesia itu gudangnya komoditas. Jadi kita harusnya bisa mendapatkan
benefit dari sini. Bukan berarti kita mendukung perang ya, enggak ya. Tapi maksudnya kan kita di sini trader kan, bagaimana kita mencari peluang di tengah ancaman yang ada. Nah, ancaman yang ada ini udah jelas banget. Saya udah paparin tadi ya. Termasuk ya di dalamnya adalah soal jagung segala macam. Kita juga sebenarnya udah boleh dibilang importir dari jagung itu sendiri. Ya, dari Ukraina pasti kita punya. Pasti kita dapat. Kenapa? Karena Ukraina ini adalah salah satu pengekspor jagung terbesar di dunia. Jadi harusnya sih Indonesia pasti adalah kayak Cepin, Japta itu pasti akan ngambil dari situ untuk bikin pakan. Ya kan? Nah, kalau itu naik ya pasti akan ada pengaruhnya. Nah, kalau dia udah pengaruh-pengaruh gini ya jangan coba-coba masuk dong ke situ. Ya kan? Ya kemungkinan besar akan ada ancaman untuk emiten-emiten tersebut kan. Nah, kita cuma nggak tahu aja ini akan berlangsung berapa lama nih. Ya, kalau dia berlangsung lama, sebenarnya ini juga menjadi sebuah alarm lah ya, sebuah alarm kalau mungkin kemungkinan besar ya yang namanya bubble itu mungkin akan pecah lebih cepat. Ya mungkin loh ya kalau dia berlangsung lebih lama. Kenapa? Kita ngelihat lebih jauh lagi ya. Kita ngelihat lebih jauh lagi. Tadi kita bilang peluang ya. Jadi memang emiten-emiten yang bisa memanfaatkan peluang-peluang itu kemungkinan besar akan di price in oleh market. Ya. Kita juga lihat bagaimana inflow dari si asing, inflow asing ya walaupun ini bukan dewa ya, bukan kita bilang oh kalau dia masih inflow kita oke lah kita bisa stay di situ ya. Inflow dari asing masih cukup deras. Hari ini sampai hampir 1 triliun. Ya, market hari ini gimana? Jeleknya setengah mati kita. Semua orang panik kan? Semua orang panik, semua orang kabur, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka, market maker? Mereka tampung. Kenapa ya? Karena mereka punya persiapan. Mereka tahu data. Ya, mereka melihat semua data-data yang ada, ya, dan habis itu mereka price in untuk emiten-emiten yang bisa mendapatkan peluang ya dari ancaman-ancaman itu. Oke? Nah, kita lihat lebih jauh ya. Kalau ini berlangsung lama ya. Apalagi ini misalnya Maret kan udah mau dekat nih, suku bunga akan naik kan. Nah, kalau ini berlangsung lama, kemungkinan besar The Fed akan lebih gencar lagi menaikkan suku bunga. Kenapa hal itu terjadi? Karena kenaikan harga-harga komoditas itu hampir boleh bilang kata orang pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua. Apa itu? Di satu sisi memang menguntungkan emiten-emiten ya, menguntungkan pendapatan dari mungkin negara yang menjadi produsen ya, komoditas kayak Indonesia lah ya. Kita udah lihat ya 2021 bagaimana ya kita mendapatkan pajak dari komoditas begitu gedenya. Ya toh? Tapi di satu sisi, seiring dengan momentum pemulihan ekonomi, itu berjalan juga manufaktur. Nah, manufaktur ini kan butuh bahan baku ya. Bahan baku ini kan berarti otomatis dia akan beli lebih mahal. Nah, beli lebih mahal berarti barang jadinya nggak mungkin dia akan disamakan harganya. Ya toh? Nah, itu otomatis akan menaikkan harga toh. Nah, kalau menaikkan harga berarti apa? Menggenjot inflasi. Nah, kalau inflasi satu-satunya jalan adalah menaikkan suku bunga. Kalau untuk di pihak moneter ya, dia akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi tersebut. Kenaikan suku bunga ini ancaman untuk pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena bunga kredit otomatis akan naik. Bunga kredit otomatis akan naik. Nah, perusahaan-perusahaan yang tadinya bersiap untuk melakukan ekspansi, mengurungkan niatnya. Gua kalau misalnya ngambil kredit sekarang, kira-kira nanti akan tambah naik nggak? Kalau dia akan tambah naik, wah ini kan kondisi yang namanya risk off. Gua nggak berani lah resiko. Kalau dia naikin terus, ini kan contoh ya, kayak misalnya di The Fed. Kita udah mulai melihat ya, pasar, analis-analis sudah mulai memperkirakan bahwa The Fed akan agresif. Kalau dia agresif, berarti dia akan menghentikan. Ya, dalam tanda petik dia akan menghentikan pertumbuhan ekonomi yang sudah terjadi saat ini. Kalau dia agresif suku bunga kredit ya, dia mendingan risk off. Perusahaan-perusahaan mendingan menunda ekspansi mereka. Ya, dan itu tidak baik. Ya, itu tidak baik. Nah, bagaimana sekarang di Indonesia?
bagaimana Bank Indonesia menyikapi hal ini? Dia bisa menaikkan suku bunga. Untuk saat ini, inflasi itu masih rendah. Kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka itu akan mengancam inflasinya, bisa akhirnya ya kan ekonominya turun lagi. Daya beli mungkin akan turun lagi. Ya kenapa? Karena manufaktur tidak melakukan ekspansi. Kalau manufaktur tidak melakukan ekspansi, ya bagaimana dia mau membuat lapangan pekerjaan mulai bertambah. Kalau kemarin waktu pandemi sudah mulai dirumah-rumahkan ya. Kita udah mulai lihat mereka yang dirumahkan sudah mulai kembali ke pabrik. Mereka mulai kembali bekerja. Ya, mereka yang tadinya work from home, ya kan dipotong gajinya ya. Sekarang udah mulai work from office. Ya, sekarang mulai mundur lagi karena Omicron kan. Tetapi Omicron ini tidak melonggarkan, tidak memperketat kegiatan ekonomi. Jadi kita masih melihat itu longgar. Sebenarnya nggak masalah. Nah, yang jadi masalah sekarang yang kita mulai lihat ancamannya adalah kenaikan dari harga-harga komoditas. Ya, salah satu contoh ya kita mungkin lihat ya, yang paling kita bisa lihat yang mungkin berhubungan dengan masyarakat itu adalah CPO. CPO ini kan minyak goreng ya. Ya, ini bahan baku dari minyak goreng kan. Nah, kalau harganya segini, sudah all time high lagi, minyak goreng kita dipatok di 11.000 atau 14.000. Ini dipatok gitu kan. Berarti pemerintah harus menyiapkan subsidi loh untuk mensubsidi minyak goreng ini loh. Ya, dan jangan salah lagi ya, jangan salah. CPO ini bahan bakunya bukan cuma minyak goreng. Minyak goreng mungkin boleh disubsidi, tetapi bagaimana dengan sabun mandi? Bagaimana dengan kosmetik? Ya, bagaimana dengan mentega? Itu turunannya kan banyak sekali. Mau disubsidi semua nggak mungkin kan? Yang sekarang disubsidi yang kelihatan nyata itu adalah minyak goreng. Mungkin karena memang dipakai ya setiap hari ya. Tapi yang lain kan juga sama. Sabun tetap dipakai setiap hari toh. Nah, salah satu bahan dasarnya CPO. Mentega juga dipakai kan, ya. Nah, itu bahan dasarnya CPO. Dan turunan lainnya, teman-teman bisa lihat kosmetik segala macam itu. Mungkin kosmetik bisa lah ya. Mungkin tadinya dandannya agak tebal ya, sekarang agak tipis gitu kan. Bisa disiasati. Tetapi bagaimana dengan kayak mentega, kayak kayak sabun, kayak turunan lainnya. Bagaimana itu? Obat-obat segala macam juga masih ada bahan bakunya di CPO. Ya, nah ini kan teman-teman bisa lihat ya sebuah gambaran besar ya. Kalau sampai perang itu berkelanjutan ya dan lama, ini bisa mendorong kenaikan inflasi pada banyak negara. Ya, dan itu tidak baik. Ya, dan itu tidak baik. Jadi moga-moga pemerintah kita bisa menyikapi hal itulah ya. Bagaimana akhirnya dia menjaga penerimaan negara tetap lancar dari kenaikan harga komoditas ya, dia bisa mengimbangi nih dengan subsidi yang ada. Moga-moga. Jadi tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi yang ada. Jadi kita uang kita nggak habis di subsidi loh. Ya, jadi tapi bisa ada pembangunan, ada kegiatan pembangunan yang lain. Oke? Itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya udah lihat kayak gini, apa yang akan kita lakukan? Kita mulai coba lihat ya beberapa saham based on komoditas, based on komoditas. Kita mungkin akan lihat ke sana lah ya. Kalau yang saham-saham yang lain ya sementara kita mungkin kita tiarap dulu ya. Even itu mungkin dia ada di support segala macam ya. Sementara kita karena ancaman ini masih cukup nyata, jadi kita nggak lihat itu dulu. Kita lihat adalah saham-saham yang punya peluang di tengah ancaman tersebut. Nah, buat teman-teman yang sudah pegang komoditas, pegang sektor energi sejak dulu ya, mungkin kayak misalnya kayak Medco ya, yang pada saat dia pullback teman-teman masih pegang ya. Ya, selamat berarti happy cuan ya. Nah, tapi teman-teman mesti lihat di sini sekarang. Ya, kayak Medco ya. Medco sih mungkin ada peluang ya. Kalau misalnya besok dia tidak jalan, tidak lanjut, ya berarti dia ada peluang untuk koreksi. Kenapa? Karena dia pas banget. Ya, tutupnya pas banget. Ya, pas di situ. Jadi kita sih harapin adalah dia ada peluang ya, atau setidaknya kita bilang ya ada dorongan untuk terus maju ya. Kenapa? Karena secara teknikal juga sebenarnya sudah cukup oke banget ya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini ada sebuah pattern di situ, dia udah break, pullback ya, pullback. Waktu dia break ini kan
Ini kan waktu tensi Rusia itu kan cukup tinggi kan. Nah, terus habis itu tiba-tiba ada berita soal penarikan pasukan kan. Nah, habis itu mulai turun kan. Mulai turun, retest ya. Nah, terus habis itu sekarang mulai naik kembali. Nah, kita sih harapkan adalah dia bisa break di atas 635. Nah, buat teman-teman yang, gua belum ada nih Medco. Kita lihat nanti yang lain ya. Tapi ini soalnya dia udah retest. Ya, kalau dia udah retest, ya ini kan break nih. Ya, ini antara dia mau pullback atau dia terus melanjutkan trend. Itu masalahnya. Jadi kalau teman-teman ambil di sini ya sama kayak mengejar truk yang berjalan ya. Kita nggak tahu, kita bisa memberhentikan dia nggak? Benar nggak dia akan berhenti? Walaupun iya volumenya gede banget. Tetapi dia tidak break masalahnya. Ya, tidak break di struktur yang ada. Dia nggak break. Jadi walaupun volume segede gini, ya minimal dia break. Nah, kalau dia break sih mungkin itu beda masalah ya. Tapi kalau karena dia tidak break, ya kita punya dua pilihan. Dia mau pullback dulu, atau dia melanjutkan trend besok. Apalagi besok katanya itu adalah hari keramat kan, ya Jumat. Ya orang kan lebih senang tidak memegang portofolio apapun, apalagi dalam keadaan seperti ini, karena Sabtu Minggu bisa saja terjadi apapun, ya kan? Nah, Senin ini belum libur kan? Nah, kalau misalnya Senin, mungkin mereka nggak keburu karena bisa jadi banyak gap down kalau terjadi apa-apa di Sabtu Minggu. Itu makanya kenapa disebut sebagai hari TP, ya TP nasional. Karena banyak sekali yang beranggapan daripada dia memegang sesuatu yang beresiko, lebih baik mereka melakukan taking profit di hari Jumat. Ya, Senin libur ya. Nah, apalagi Senin libur, ini berarti ada 3 hari libur, ya. Jadi Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini bisa terjadi apa-apa loh. Ya, siapa tahu ya si Putin lagi sedeng kan. Itu Kiev, ya ibu kota Ukraina diserang sekalian. Kenapa? Beda kekuatannya kan beda banget ya. Sebenarnya Ukraina itu bisa dihabisin, kata pengamat itu sekitar 2 harian dengan kekuatannya si Rusia. Selesai sebenarnya. Tapi ini kan masih pelan-pelan ya. Nah, kalau 2 hari itu masih mending. Sabtu Minggu selesai kan? Ya, Senin udah mulai paling kemas-kemas ya. Kalau misalnya US mau ikut campur ya, mungkin dia harus datang dulu nih dari US ke Rusia, itu kan jauh banget ya. Nah, Eropa kalau misalnya siap-siap, benar nggak dia berani nggak masuk ke dalam wilayah Ukraina untuk membantu Ukraina? Kalau itu terjadi sebenarnya ya udah tinggal perang dunia ketiga. Ya, kalau itu terjadi, kenapa? Karena yang kita lihat ya, ini moga-moga analisa saya salah ya. Yang dilakukan oleh Rusia sekarang adalah dan dilihat oleh banyak negara, ini mana teman dan mana lawan. Ya, kita udah mulai lihat bagaimana kubunya udah mulai terjadi ya. Rusia udah pasti sama Cina ya. Nah, kalau Rusia sama Cina, ya lu teman-teman tahu sendirilah, US itu kan musuhnya tuh banyak di Timur Tengah. Ya, itu pasti akan langsung kayak kongsian, udah pasti akan bersatu di situ. Ya kan? Nah, yang di luar blok ini nih, blok timur dan blok barat ini yang mesti milih-milih nih. Milih-milih gue harus kemana ya? Kalau kita non-blok, nah apakah ya posisi kita cukup menguntungkan non-blok? Ya, karena kita lihat ya kayak Singapura udah pasti lebih ke arah US. Malaysia juga mungkin akan lebih ke arah US ya. Terus habis itu Thailand saya rasa juga pasti akan lebih ke US ya. Nah, teman-teman kita udah pasti udah mulai itu ya, memilah-milah ya. Memilah-milah mana kawan, mana lawan. Saya harus kemana. Udah pasti hitung-hitungan semua. Ya, nah apalagi teman-teman bisa lihat ya, Cina dan Rusia. Cina itu nggak mengutuk tindakan Rusia ke Ukraina. Kenapa? Karena dia mau mendapatkan advantage di Taiwan. Ya, moga-moga analisa saya salah. Nah, tapi kalau untuk kasus Taiwan, itu udah beda kasus. Kenapa? Karena Taiwan sendiri punya perjanjian dengan US. US itu sudah berjanji atau udah punya perjanjian itu akan melindungi, mengcover Taiwan. Makanya kan Cina itu kan mikir banget kan untuk bisa menyerang. Memang kalau diserang mah selesai sebenarnya, cepat. Ya, cepat masalahnya. Nah, cuma masalahnya adalah itu tadi. Ya, soal perjanjian Taiwan dengan US. Jadi dia udah pasti akan melindungi si Taiwannya, ini pasti akan perang. Nah, Cina itu kenapa dia mendekat
tidak mengutuk tindakan Rusia ya, karena dia butuh teman kan. Dia butuh teman. Tapi kalau dua kekuatan ini sampai bersatu, itu sebenarnya udah cukup inilah, cukup besar ya, cukup besar untuk bisa ngelawan kekuatannya US, Eropa plus Australia mungkin. Ya, ini mungkin akan seperti itu. Tapi moga-moga, ayo kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kalau itu terjadi, ya memang kita mau nggak mau kita juga libur lah. Pasti ya, semua saham, semua indeks ya pasti akan terjadi kayak gini. Ya nih. Ya, nah kalau teman-teman lihat di US market Dow Jones udah jebol, terus habis itu S&P 500 itu udah jebol. Itu udah jebol, bukan jebol lagi. Ini udah kita udah bisa melihat bahwa si S&P 500 ini udah pasti akan lebih turun lagi. Jadi kalau misalnya saya ambil ini nanti kita update di hari Sabtu ya. Ini kita misalnya ambil target ya. Ini bakalan bisa sampai ke ini lagi. Ini waktu hari Sabtu kemarin kita udah sempat bahas ya. Dan ternyata hari ini jebol. Ya kita masih mengharapkan dia naik malah kan. Nah kalau ini ya S&P 500 sebenarnya kita bisa ngelihat dari VIX ya. Dari indikator volatility-nya S&P 500. Nah VIX-nya sendiri itu naiknya tinggi loh. Ya ini kebalikannya. Jadi kalau volatility-nya tinggi ya naik ya dia uptrend. Berarti S&P 500 itu kemungkinan besar akan lebih turun lagi. Ya, jadi ini kalau ini udah gap up, asli nanti S&P 500 pasti akan gap up. Ya, Dow Jones untuk future-nya sendiri itu juga sudah lumayan. Ya, tuh gitu. Sudah turun ke bawah ya. Ini masih mantul nih. Ya, tetapi lihat pergerakannya udah mulai turun. Nanti kita tinggal lihat dan di besok sama di hari Jumat itu pasti akan turun juga. Ya, nah ini kondisi yang sudah wah, gue khawatir dong ya. Nah, teman-teman kalau misalnya nih ya, mungkin masih belum terlalu oke banget dengan risk management, belum disiplin banget dengan trading plan ya. Saya lebih sarankan adalah teman-teman sementara liburan. Apalagi besok, Jumat, terus kita libur 3 hari. Ya, Sabtu, Minggu, dan Senin. Ya, Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Itu mungkin akan menjadi peluang untuk banyak trader untuk mengosongkan dulu portofolio mereka. Ya, ini soalnya 3 hari sendiri nih. Ya, cuman untungnya di Indonesia adalah kita punya trading halls 5%. Ya, bisa jadi habis turun 5%, mungkin langsung dibatalkan, nggak dijalankan kali ya. Nah, tapi ya saya juga kita juga nggak tahu ya antisipasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang masih mau trading, ya berarti fokus di saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Ya, nah kayak tadi kita bilang Medco ada namanya Elsa. Ya ini Elsa tinggal dikit lagi nih. Ini mungkin karena dia cukup kecil ya, cuma masih 300-an. Saya Medco udah 600-an kan. Nah ini jebol nggak? Kalau dia jebol 342 itu masih akan lanjut. Ini juga mentok ya, benar-benar mentok ya di situ ya. Nah kalau dia lanjut ya udah, berarti kita masih akan melihat ada kelanjutan dari tren itu. Ini udah pasti kita akan mulai lihat ya, kayak oil ya. Oil itu udah menuju ke targetnya 120. Kenapa? Karena target pertama di 100 itu udah tembus. Ya, nah target selanjutnya kita sedang menunggu oil di sini 116 sampai 128 ya, 125 ya di daerah sini nih oil. Ya, jadi kalau oil ke situ ya teman-teman udah tahu ya, pergerakan oil yang terlalu tinggi itu juga akan mengancam pemulihan ekonomi. Oil ini turunannya banyak banget loh. Yang dibutuhkan untuk energi itu banyak sekali, ya kan? Pembangkit listrik tenaga uap pakai minyak. Ya, terus habis itu transportasi di mana-mana semua pakai minyak. Nah, kalau harga minyak terus meninggi, ya di Indonesia mungkin untung karena ada masih disubsidi ya. Tapi yang di US, teman-teman bisa lihat gasolinnya itu udah berapa gede, bensinnya udah berapa tinggi. Ya lama-lama ya orang akan mulai berpikir bagaimana caranya ya dengan gas yang begitu tinggi gue mau berkegiatan. Belum lagi soal listriknya. Listrik kan mereka menggunakan batu bara, menggunakan tenaga uap ya. Uap ya berarti harus menggunakan solar dan lain sebagainya kan. Itu mereka nggak ada subsidi loh. Otomatis akan dicas as usual kan.
Nah, itu berapa tinggi? Nah, negara-negara lain gimana? Kita mungkin bisa ngelihat ya pelajaran yang di tahun lalu di mana krisis ekonomi energi terjadi. Itu kan semua orang udah Mati, ribut. mati, mati. Benar nggak? Semua orang udah ribut. Nah, pada saat semua orang udah ribut begini, nah ini udah naik lagi. Nah, kalau minyak naik, berarti apa yang terjadi pada coal pasti akan naik juga. Karena apa? Ya orang orang lihat minyak udah mulai naik, dia cari subsidinya dong. Ya, subsidinya ya ini udah pasti akan naik. Kita mungkin tinggal lihat ya, nih call-nya di sini ya 246 ini bisa jadi akan tembus. Kita tunggu aja nih. Ya, tinggal tunggu aja. Nih, ya, dia akan tembus. Nah, tertingginya kan di sini. Apalagi kalau misalnya 270 pun ditembus sama dia. Ya wis, berarti kan ini akan terus lanjut. Ya, nah mungkin yang korelasinya yang sangat ketat dengan minyak adalah teman-teman mungkin bisa lihat krisis di waktu yang lalu pada saat bubble pecah. Ya, ada di mana dia? Nih, ambil yang weekly aja ya. Biar kelihatan. Nih, ya. Dia waktu bubble pecah itu ada di 147. Ini saking tingginya ya. Terus pecah. Ini ya. Peng langsung ya. Nah, ini apa kayak gitu juga? Ya ini kan waktu itu nih, lihat ya. Minyak kan naik tuh. Oh, rally kan. Terus pum kan. Nah, ini juga rally nih. Pergerakannya juga rally nih. Ya, nah waktu di sini di 2013 ya ini juga sempat peng. Ya. Nah, ini tinggal kita mau menuju kemana nih? Menuju ke area ini 125. Nah, 125 ini udah banyak sekali ya area-area di mana supply mulai ada nih. Supply mulai ada 125. Ya kita udah mesti agak waspada di situ. Saya nggak bilang kita harus fear ya. Pada saat krisis begini itu sebenarnya adalah peluang. Peluang apa? Kalau teman-teman siap dengan cash. Kalau teman-teman siap dengan porto yang merah, ya wis, ya kesempatan ini pasti hilang. Belajarlah waktu di corona kemarin. Kalau teman-teman siap dengan cash, oh untungnya gampang banget, benar nggak? Kita bisa kolek ya, BBCA setengah harga. Kita bisa kolek BBRI setengah harga. Jadi krisis itu bukan sebuah ancaman yang dahsyat sekali, enggak. Hah? Tapi itu sebuah peluang buat mereka yang siap. Ya, jadi untuk besok ya kita mungkin masih akan melihat ada peluang ya terjadinya profit taking ya. Kalau teman-teman yang masih mau ada stay di bursa, berarti ya porto teman-teman ya alihkan ke yang diuntungkan ya kayak misalnya call ya kayak di saham-saham batubara. Ya mungkin yang angin yang paling segar itu ada di Indi. Ya di Indika. Kenapa ya? Karena dia udah ada proyek mobil listrik ya kan, mobil listrik bareng sama si Antam segala macam ya. Nah terus habis itu dia juga punya batu bara. Nah kalau dia masuk ke mobil listrik, nikel kan udah mulai ada ini ya. Batu bara sudah naik 15%. Nah kalau 15% berarti dia udah tembus dong. Ya, nah kalau dia udah running, coba kita cek ya sebentar ya runningnya ya. Kita lihat ya, kalau dia udah tembus, nah teman-teman lihat apakah yang akan terjadi nih batu bara. Oh enggak 23. Oh ini mungkin yang futures kali ya. Ya futures mungkin dia udah ini soalnya udah tutup nih tanggal 24 berarti hari ini. Besok baru dia akan update ya. Nah, kalau dia udah runningnya udah sampai 15%, nah teman-teman udah tinggal lihat nih. Indi ya PTBA malah udah ini dikit lagi plafon. Moga-moga 3.180 itu dia bisa tembus. Kalau dia bisa tembus, wis ya berarti dia akan lanjut. Dia akan melanjutkan trend. Ya, kemana? Tuh. Ini kan long banget nih. Ya, setelah 3180 itu long sekali loh. Ya, nah ini mungkin ya kurang lebih ya karena ini long nih gap semua kan dia akan tutupin nih. Tutupin gap sampai ke 3.720. Ya, ini PTBA ya. Kalau teman-teman mungkin lihat ya antara Harum ya, Harum ini mungkin adalah pujaannya kita lah ya. Harum itu dia udah breakout. Nah, ini ada nikel, ada batu bara. Dua-duanya dia dapat. Terus habis itu ya, saham ini kan udah boleh dibilang wow, ini ya seharum namanya lah ya fundamentalnya kan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi Adaro.
Adaro ini buat ngambil PTBA ya. Buat ngambil batu bara ya. Nah, ini Adaro, tinggal tunggu break. Kalau runningnya seperti itu, udah plus 15%, nah terus habis itu besok dia masih ada peluang kenaikan, dia masih stay lah di situ ya. Ini mungkin masih ada. Nah, target kita kan sebenarnya di 3.100 kurang lebih untuk Adaro kan. Kenapa? Karena dia habis breakout dari flag ini nih. Ya, flag kan teman-teman bisa ukur sendiri. Ini kan adalah targetnya kan. Tek, nah 3.100 itu tujuannya. Ya. Terus habis itu teman-teman mau lihat batu bara apa lagi? Ya, Harum, PTBA, Adaro ya. Habis itu mungkin ya kalau lihat yang udah jalan itu adalah Delta Dunia Makmur. Ini Delta Dunia Makmur udah ini ya, udah teman-teman jangan kejar lagi karena kita udah rekomend di sini. Ya, dia ini masih sampai ke sini. Mungkin yang belum price in untuk harga komoditasnya adalah yang emas. Yang emas ya. Emas mungkin ada beberapa ya kayak misalnya MDKA. Ya, ini masih belum price in, tapi lihat ya follow candle terakhirnya kok kayaknya dia udah mulai mau ini ya, udah mulai kayaknya mau bergerak ya, udah mau bergerak. Terus habis itu emas itu ada Antam ya. Cuman ini karena apa? Kenapa emas itu mungkin Antam, emas yang segala macam itu tidak sampai lari terlalu kenceng ya. Kenapa? Karena dia ada di dalam sektor basic industry. Ya, basic material ya. Basic material. Nah, sehingga sektornya yang tidak mensupport mereka ya. Terus habis itu emas lainnya ada BRMS. Ya, BRMS kalau teman-teman mungkin kalau misalnya masih ingat ya di beberapa hari yang lalu ya, saya kan nunggu di 164 tuh. Nggak dapat. Hari ini saya dapat semua. Ya. Ini hari ini saya dapat semua. Moga-moga ya, moga-moga ini adalah sinyal yang bagus lah ya. Kita dapat. Nah, ini target saya masih 189, masih ya sampai ke 270. Moga-moga dia masih sampai ke situ ya. Moga-moga selamat juga. Jangan sampai besok malah dia jebol ya. Walaupun wah seneng ya udah dapet ya di target yang kita mau. Oke. Terus habis itu teman-teman mungkin ini mungkin belum price in ya. Sedangkan untuk yang minyak kayak Medco dia udah price in ya. Ya, ini tinggal kita tunggu nih besok. Besok dia tembus nggak 635. Habis itu Elsa juga sama. Ini masih ada di plafon ya kan. Tutupnya pas di plafon. Ini Elsa tutup pas plafon. Dia bisa nggak tembus 342. Kalau dia bisa tembus berarti dia akan melanjutkan trend ya. Jadi teman-teman udah tinggal jaga nih trailing stopnya. Habis itu ada yang Akra ya, AKR. AKR juga kebagian nih ceritanya. Ya, kalau KR ya, Akra ya ini masih ada peluang di plafon nih. Ya. Oke, plafonnya harus tembus dulu nih. Oke. Plafon harus tembus dulu. Jadi kalau plafonnya tembus, ini targetnya lumayan kenceng. Ya, ini masih ada sampai ke 1.200. Ya, ini untuk Akra. Nah, minyak-minyak yang lain teman-teman lihat sendiri lah ya. Berarti ini yang saya mungkin yang bisa saya sebut itu yang memang yang fundamentalnya oke lah ya. Ya, nah ITMG gimana? ITMG sebenarnya ini oke, cuman dia nggak liquid. Jadi ya, apalagi harganya juga cukup premium ya. Ya, nah ITMG ini udah kalau udah dari ini ya, dari target tradingnya ini udah achieve, udah TP ya, sekitar 20%. Jadi kalau ini bisa break, ini harusnya akan lanjut lah. Ya untuk batu bara, apalagi udah runningnya udah setinggi itu ya, harusnya itu akan lanjut. Ya, terus habis itu teman-teman mungkin masih bisa lihat apa lagi ya, yang komoditas. Berarti lihat tembaga ada di Medco. Ya, tembaga ada di Medco nih ceritanya. Tembaga ada di Antam. Jadi kalau trio metalnya ya berarti ya Tins ya itu juga udah tinggal jalan. Tins ya nih ya udah breakout Tins. Waktu pagi hari saya masih posting yang di sini kan. Ya, ini udah breakout. Ya, saya nggak tahu teman-teman ikut apa enggak. Terus habis itu yang Medco Elsa juga tadi pagi udah sempat kita posting sebelum mulai kan. Itu sudah cukup melaju. Bahkan Medco tadi sempat mau arah malah ya sampai ke 680 kalau nggak salah ya. Gitu ya. Nah, habis itu teman-teman juga bisa lihat yang CPO. Nah, CPO ini ya kita mungkin masih bisa lihat misalnya kayak TAPG masih ada di ya betul ya. 720 masih ada di area-area situ. Ini baru mulai naik nih ya. Kita mungkin masih akan bisa melihat ya saham-saham CPO ini masih punya peluang untuk kita ikut. Terus habis itu LSIP kayaknya udah mulai agak tinggi ya. Iya.
Nah, LSIP, oh dia baru breakout nih, LSIP. Moga-moga ya, ini teman-teman bisa jaga ini. 1485. Habis itu satunya lagi adalah Ali. Ya, Ali kalau chip ya benar ya, dia breakout juga kan. Kalau misalnya LSIP dia breakout, ini juga Ali breakout. Nah, Ali breakout, teman-teman tinggal tunggu ini ya. Dia mungkin akan jalan ya, terus habis itu pasti akan ada area pullback-nya. Jadi kalau nggak kejar, nggak dapet ya, teman-teman masih bisa tunggu dia pullback. Ini pasti akan ada pullback-nya. Kita mungkin melihat ya, mungkin nanti akan ada jeda dulu ya, jeda dulu flow-nya, perangnya, karena ada campur tangan Dewan Keamanan PBB. Ini sebenarnya nggak ada gunanya juga. Kenapa? Karena Rusia itu anggota tetap, dia punya hak veto. Mau ngapain juga di veto aja, sudah selesai. Ya, tetapi mungkin ada desakan-desakan dari negara-negara lah ya, minimal yang ngomong lah, kayak misalnya Cina kan ngomong ya kalau bisa tolong diperhatikan ya kemanusiaannya dan lain sebagainya kan. Jadi kita mungkin masih lihat akan seperti itu ya. Oke, nah ini mungkin kedepannya seperti itu. Nah, bagaimana sarannya? Saran saya itu adalah satu, kalau teman-teman mungkin masih kayaknya daripada psikologi gua terganggu ya, lebih baik ya teman-teman silakan liburan. Nggak masalah kok liburan, cuman buat sampai ke hari Senin. Ya daripada nanti terjadi apa-apa kan, kita nggak siap dengan risk management kita, ya ambiar, bener nggak? Ambiar. Jadi ya teman-teman bisa mengambil posisi tidak memegang apapun. Itu adalah posisi juga loh. Holding cash itu adalah posisi. Jangan salah. Jadi nggak perlu harus setiap hari ada di market. Apalagi market mungkin kayak gini ya. Jadi daripada psikologi teman-teman terganggu, ya lebih baik udah sekalian saya nggak usah. Saya taking profit, hold cash. Udah nggak masalah. Itu pun adalah bagian dari strategi seorang trader. Ya, tapi mungkin teman-teman merasa bahwa ini kayaknya ini ada peluang banget gitu ya. Jadi ya teman-teman silakan berarti ngambil di saham-saham atau emiten-emiten yang punya peluang. Ingat tuh ya, punya peluang. Jangan dikejar saham-saham yang nggak punya peluang. Wah, dia udah di bottom nih, udah di bottom. Hati-hati. Kenapa? Karena market directionnya seperti itu. Ya, saham-saham yang ada di bottom belum tentu dia akan mantul, dia akan rebound, belum tentu. Justru banyak sekali tekanan jual yang akan terjadi. Even teman-teman mungkin lihat, inflow-nya kan lagi kenceng-kencengnya. Inflow dari asing. Lah asing kan ngambil terus naruh uang di kita. Lah kok kita takut? Ya bukan kita takut. Teman-teman tidak punya uang sebanyak mereka. Jadi masalah itu. Yang jadi masalah kita itu. Kalau teman-teman mungkin punya banyak sekali uang dingin, mungkin 1T, 3T, 10T, nggak masalah. Teman-teman ikut mereka. Ya, karena kita tidak punya yang sebanyak itu, ya, maka dari itu teman-teman harus punya strategi. Ya, mendingan saya tunggu semuanya reda, semuanya aman, baru gue ikut. Kan tinggal konfirmasi begitu. Daripada teman-teman menyerahkan uang teman-teman ke pasar. Buat apa? Ya kan? Itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman tetap mau stay di pasar, ya silakan. Teman-teman tinggal ambil saham-saham yang atau emiten-emiten yang memiliki peluang di tengah ancaman tersebut. Ya, ini buat yang teman-teman yang ini ya, buat teman-teman yang masih nanya ini kayak call ya, naik semua kok booming enggak ya. Teman-teman cek fundamentalnya. Ya, kalau misalnya ada peluang, ya pasti market maker akan lari ke yang fundamentalnya bagus dulu. Nah, habis itu baru kalau ada uang sisa, baru mereka main-main ke saham-saham yang fundamentalnya tidak terlalu oke-oke banget. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ya, tinggal teman-teman sesuaikan dengan karakter teman-teman. Bagaimana besok ya market directionnya ada cukup besar tekanan untuk jualnya. Memang ada bagian-bagian di mana kita mendapatkan peluangnya, terutama di komoditas. Jadi buat teman-teman yang mau trading, silakan di saham-saham yang berhubungan dengan komoditas, ya. Tapi di satu sisi, liburan pun nggak masalah. Kenapa? Kita akan libur di Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi ini 3 hari ini, everything can happen. Apalagi teman-teman mau menjaga psikologi, menjaga risk management, ya holding cash itu juga bagian dari trading kok. Ya, jadi jangan ragu-ragu teman-teman, kalau misalnya mau hold cash pun nggak apa-apa. Jadi besok tinggal kosongkan portofolio sambil menunggu sambil menunggu minggu depan. Ya, tidak ada kata terlambat di dalam trading.
Ingat, tidak ada kata terlambat dalam trading. Teman-teman hanya butuh konfirmasi dan bereaksi pada saat trading system teman-teman memberikan kepada teman-teman sinyal bahwa oh ini loh, gua udah harus masuk. Ini posisi udah low risk, di mana risknya kecil, rewardnya gede. Nah, ini gua masuk. Thank you teman-teman untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu ya. Di market update kita nanti akan lihat bagaimana update perkembangan konflik ini. Oke, salam cuan semuanya ya. Tetap sehat ya, tetap semangat walaupun market directionnya seperti itu. Oke. Ya, salam sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi. Salam tim.